Inggris akui NATO tak siap perang lawan Rusia, minta sadar diri dan malu terus menantang. Seorang jenderal Inggris menyerang bahwa NATO sedianya tak siap berperang melawan Rusia. Jenderal Inggris tersebut mengatakan bahwa Rusia bisa sewaktu-waktu mengembalikan keadaan NATO menjadi memprihatinkan. Dikutip dari Independent, sejumlah negara NATO diketahui mendukung Ukraina dengan memberikan sokongan senjata dan bantuan keuangan. Jenderal Sir Richard Barron, Kepala Komando Pasukan Gabungan 2013-2016 dari Komite Pertahanan Parlemen Inggris menjelaskan bahwa kini NATO memang dibiarkan Rusia untuk melawan. Dia menyebut bahwa Rusia mampu mengembalikan dan membalikkan nasib NATO dan mengancam sebagian besar target serangan. Menurut Barons, NATO harusnya penuh pertimbangan sebelum melakukan tindakan ikut campur atas invasi Rusia ke Ukraina. Dan surat itu juga akan lebih mudah jika kami telah membuat persiapan apapun untuk bertindak dalam keadaan seperti itu dengan kecepatan yang diperlukan dan kami belum melakukannya. Ia juga menyebut bahwa tindakan apapun yang dilakukan NATO pada Ukraina justru membangkitkan sikap Putin untuk meluaskan serangan pada NATO. Aspek kedua adalah jika apapun yang terjadi di Ukraina menyebabkan Presiden Putin meningkatkannya untuk tujuan sendiri ke bagian lain NATO, maka itu pertanyaan yang jauh lebih mudah karena kita akan berurusan dengan pelanggaran pasal 5 Fakta Pertahanan Bersama NATO. Secara terang-terangan, Barons juga mengatakan bahwa saat ini NATO belum siap melawan Rusia. Ia pun meminta agar NATO harusnya malu terus mendongak seakan punya kekuatan penuh. Kekhawatiran saya secara keseluruhan dalam menjawab pertanyaan itu bahwa alasan utama kami ingin menghindari perang antara Rusia dan NATO adalah karena NATO belum siap dan kita harus malu akan hal itu. Ia menyebut bahwa harusnya NATO memprioritaskan keseimbangan kekuatan yang dimiliki Rusia, termasuk membangun kekuatan dan pasukan serta peralatan militer yang dimiliki NATO. Bahkan diakui Barons, NATO tak punya cukup sistem pertahanan yang bisa melindungi negara mereka dari serangan Rusia. Termasuk Inggris yang diakui Barons tak akan mampu melindungi diri dari serangan Rusia. Kami sama sekali tak bisa melindungi diri jika serangan Rusia terjadi. Saya tidak berpikir banyak orang di Inggris telah memikirkan konsekuensi dari rudal jelajah Rusia yang tiba di London. Mereka ada dan kami tidak memiliki sarana untuk menghadapinya dalam hal apapun di atas. Ini rupanya yang membuat AS tak ciut nyali perang terbuka dengan Rusia. Operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Rusia di Ukraina juga masih berlangsung panas. Walaupun sebagian besar wilayah penting di Ukraina juga telah berhasil dikuasai militer Rusia, tapi Vladimir Putin belum terlihat akan menghentikan operasi itu. Dalam operasi militer khusus itu ada hal menarik perhatian, yaitu tentang dengan mudahnya Rusia melumpuhkan kekuatan tempur udara dan laut militer Ukraina. Tak cuma itu saja, Rusia juga mampu membuat nyali Amerika dan NATO ciut untuk terlibat langsung dalam perang. Perlu diketahui, ternyata di balik semua itu ada fakta terungkap tentang sebuah sistem persenjataan canggih milik Rusia yang mampu membuat kekuatan militer Amerika bahkan NATO lumpuh total. Sistem persenjataan ini tak menciptakan efek ledakan langsung, hanya saja kekuatan yang dimilikinya mampu membuat persenjataan Amerika dan NATO tak berfungsi. Jadi di Crimea, jauh-jauh hari militer Rusia sudah membangun kompleks sistem persenjataan itu. Namanya Murmansk BN. Melansir Viva Militer, Murmansk BN adalah sistem persenjataan peperangan elektronika andal militer Rusia. Dengan Murmansk BN, Amerika dan NATO tak bisa berbuat apa-apa. Sebab, jangankan persenjataan jadul, persenjataan pintar saja bisa menjadi barang rasot jika sudah berhadapan dengan Murmansk BN. Dampak sistem Murmansk BN sangat ditakuti sebab mampu membuat petaka seluruh jaringan pusat operasi militer Amerika dan NATO lumpuh total, di mana sistem ini juga bisa membuat pesawat pengintai dan sistem peringatan dini menjadi tak berguna karena semua informasi tak didistribusikan ke pusat operasi. Bukan cuma isapan jempol belaka, militer Amerika juga pernah merasakan betapa ampuhnya penindasan Murmansk BN melumpuhkan mereka dalam perang Suriah. Sistem ini mencakup seluruh rentang gelombang pendek dengan frekuensi dari 330, yaitu dari 3 sampai 30 MHz yang digunakan kapal perang dan juga pesawat terbang Murmansk BN secara otomatis memindai area yang luas. Jika sumber emisi radio terdeteksi, pemancar sistem rudal yaitu mulai macet di pita sempit sehingga musuh tak dapat bertukar informasi. Murmansk BN juga mampu mencegat komunikasi antara kapal perang, pesawat dan satelit lalu di kedua arah menghalangi aliran informasi dari satelit ke unit tempur tertentu. Ini sangat penting karena satelit pengintai target mampu mengarahkan misil secara akurat untuk mencapai target. Daya jangkau sistem diyakini bisa mencapai 5.000 km. Sistem Murmansk BN juga sangat praktis, dapat dibawa ke mana saja oleh militer Rusia. Sistem bentuknya sangat sederhana, cuma berupa tiang-tiang menyerupai antena besar yang terhubung dengan operator. Memang, Murmansk BN tak mampu melumpuhkan GPS, tapi Rusia masih punya sistem peperangan elektronik lain yang memiliki tugas khusus
merusak sinyal GPS. Selain di Crimea, sistem bermain SBN juga dibangun di beberapa lokasi di dunia oleh militer Rusia. Semua armada tempur beruang merah dilengkapi sistem ini, jadi wajar Amerika tak berani memerangi langsung melawan Rusia. Putin dikhawatirkan nekat serang pangkalan NATO demi hentikan pasokan. Presiden Rusia Vladimir Putin dikhawatirkan bakal nekat menyerang pangkalan NATO. Hal itu diyakini bakal dilakukannya demi menghentikan pasokan senjata dari barat ke Ukraina. Peringatan itu diungkapkan oleh mantan Kepala Keamanan Inggris Lord Rickett. Lord Rickett yang merupakan penasihat keamanan nasional pertama pemerintahan Inggris menegaskan Putin semakin putus asa untuk menghentikan pasokan senjata ke Ukraina. Ia bahkan meyakini Putin bisa menyerang pesawat atau konvoi menuju Ukraina yang berasal dari negara NATO. Lord Rickett juga menegaskan dirinya khawatir konflik akan bergerak menuju jalan buntu di mana Rusia akan mempertahankan keberadaannya di Ukraina. Sedangkan Ukraina tak akan menyetujui kesepakatan penyelesaian, ia juga memperingatkan bahwa konflik dapat berlanjut selama bertahun-tahun mendatang. Sebagai perang gerilya dan juga menggadaikan sebagai perang gerilya dengan luka terbuka di Eropa. Saya pikir apa yang mereka cari saat ini adalah untuk mencegah atau membatasi giliran senjata ini ke Ukraina, menjaga angkatan bersenjata Ukraina tetap berjalan. Jadi kita mungkin melihat serangan kepada konvoi atau pesawat yang membawa senjata dari barat. Terburuk adalah kemungkinan melakukan serangan rudal ke NATO di mana senjata untuk Ukraina dipersiapkan. Menurut Lord Rickett, hal itu akan menimbulkan dilema nyata bagi negara NATO. Lord Rickett juga mengatakan bahwa Kremlin menjadi semakin putus asa untuk mencoba menghentikan aliran senjata sehingga serangan ke pangkalan NATO tak mustahil terjadi. Perang dunia bisa terjadi dalam sekali jentikan jari. Rusia mulai geram dengan kelakuan Amerika dan NATO. Sanksi internasional yang dijatuhkan ke Rusia tak membuat Putin gentar. Dikutip dari Gridhot dari Kompas.com, invasi Rusia ke Ukraina hingga kini masih belum mereda sedikit pun. Sudah tak terhitung lagi korban jiwa yang berjatuhan akibat peperangan itu. Amerika Serikat dan NATO dikabarkan ikut turun tangan dalam menanggapi konflik ini. Bahkan aksi keduanya sampai membuat Rusia geram. Dikutip dari Gridhot dari Tribun Wow, pihak Rusia menuding Amerika Serikat dan sejumlah negara NATO yang melakukan latihan militer besar-besaran di Arktik Kutub Utara. Aktivitas ini juga diperkirakan akan menyebabkan resiko keamanan dan resiko lingkungan yang parah. Disebutkan juga kemungkinan terciptanya bentrokan di wilayah yang 60% dikuasai Rusia itu. Dikutip dari Tribun Wow dari Russia Today, Moskow mengaku prihatin dengan aktivitas yang berkembang di blok NATO yang dipimpin AS di kawasan Arktik. Kegiatan ini pun diprediksi memiliki implikasi keamanan dan ekologi yang serius. Hal ini juga diungkapkan seorang perwakilan senior Rusia untuk Dewan Arktik Nikolai Kurshunov saat mewawancarai dengan TASS kantor berita TASS. Internasionalisasi kegiatan militer aliansi di lintang tinggi yang melibatkan negara-negara NATO non-Arktik tidak menimbulkan apa-apa selain khawatir. Dan ini meningkatkan resiko insiden yang tak disengaja. Selain resiko keamanan juga dapat menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem Arktik yang rapuh. Blok NATO, PP dan AS juga diklaim telah meningkatkan kegiatannya di kawasan itu. AS dan negara sekutunya itu juga telah melakukan latihan militer yang semakin besar-besaran. Baru-baru ini latihan militer skala besar dari aliansi itu terjadi di utara Norwegia yang menurutnya tidak berkontribusi untuk memastikan keamanan di kawasan itu. Latihan yang berlangsung pada bulan Maret tersebut melibatkan 1.500 tentara AS serta pasukan dari 8 negara NATO lainnya dan negara mitra yang berjumlah 15.000 secara total. Latihan itu diwarnai insiden jatuhnya pesawat MV-22B Osprey milik Korps Marinir AS yang jatuh di pegunungan terpencil, menewaskan 4 orang di dalamnya. Kurshunov yakin, terlepas dari aktivitas militer langsung blok tersebut, potensi ekspansi juga lebih jauh ke utara menciptakan resiko tambahan bagi wilayah Arktik.